Ahlan. Ahlan, Masya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadi. Waalaikumsalam. Ini jelas ya? Jelas, jelas, alhamdulillah. Baik. Suara siapa itu? Dede. Anak-anak ini. Baik. Tambah gemuk antum, Ustaz. Masya Allah. Hah? Tambah gemuk antum, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Apa kabar nih di kota Nabi? Alhamdulillah sehat Ustadi. Antum gimana Ustadi? Sehat. Alhamdulillah. Sama ini kita juga masih sehat meskipun Alhamdulillah. ya masih apa namanya dalam keadaan COVID ya, masih aktivitas sangat dibatasi ya. Baik, ini pertama-tama terima kasih nih kepada Ustadz Najmuddin yang sudah sedia bergabung dengan kita di sore hari yang insya Allah penuh barokah ini, hari Jumat ya. Sama-sama Ustadi. Dan ini hari yang ke-29 kita menjalankan ibadah puasa ya, hari-hari ganjil ya. Selanjutnya ini temanya ini nggak jauh dari ya bincang-bincang aja ini sebenarnya. Betul Ustaz, ngobrol-ngobrolnya saja. Temu kangen. Iya. Betul ya. Nih Ustadz Najmuddin alumni Darun Najah 8 nih luar biasa, bisa menimba ilmu di kota Nabi, yang mana kota Nabi ini apa namanya ya memang Madinahnya ilmu ya di sana ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Najmuddin, kemudian teman-teman yang hadir meskipun beberapa ini ya. Iya, nggak apa kita bagi Ustaz. Ya. Selanjutnya yang pertama adalah ini dari sunnah hikayah, ini hikayah daiman ini ya. Nah, ini coba kemarin sama Adam Ustaz ya. Ya betul, alhamdulillah itu. Kemarin hikayah dari Sudan ini. Iya, ini hari ini kita mau apa namanya dengerin hikayah dari Madinah dulu ini. Aduh. Ya, siapa tahu nih nanti adik-adik kita dari Cidokom ataupun dari Darun Najah yang lainnya itu ingin menimba ilmu di sana, itu kan tahu ceritanya ya, perjuangannya bagaimana itu, khususnya dari pribadi Ustadz Najmuddin ini. Maka tafadhol Ustadz untuk hikayah dulu dari TK, SD antum sampai kuliah di Madinah. Ini kan suatu perjalanan panjang ini. Betul Ustaz. Dan perjuangan panjang ini. Fadhol Ustadz. Ini sesi awalan dulu, ini sesi awalan untuk hikayahnya. Tafadhol. Baik sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore di sana ya. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah hari ini Ustadz Ritonga mengundang saya sebagai muridnya untuk berbagi cerita bagaimana bisa belajar di Madinah, dan juga khususnya lebih kepada bagaimana pendaftaran beasiswa dan lain sebagainya gitu saja. Untuk cerita kehidupan dari TK saja sampai bisa ke Madinah. Pertama, Ana nggak pernah TK, Zat. TK dulu nggak pernah belajar formal, tapi paling setiap malam itu belajar di rumah. Setiap malam belajar ngaji di rumah, karena emang tetangga-tetangga semuanya dulu sampai pemuda-pemuda, putra-putrinya itu belajar di rumah anak. Jadi yang laki pada belajar di ayah, di luar rumah,
di teras gitu, yang perempuan di dalam sama ibu. Dulu waktu TK ya kerjaan saya meskipun saya laki, saya nggak ikut di halakoh yang lakinya. Tapi saya di gitu. halakoh yang Masya perempuannya, Ustaz. Allah. Gelendotin ibu, ya. Iya. Tidur di pangkuan ibu, masih ingat itu. Adapun apa namanya SD ya sempat SD di SD Negeri Bojongnangka dulu. Dan di samping sekolah biasa itu kerjaan saya dulu gembala kambing 4 tahun, Ustaz, di Masya masa-masa SD. Allah. Jadi Ya, dari seperti Nah, profesi Nabi dulu ya. aduh, sahih. Semua nabi itu. Iya. Dulu dari kelas 2 sampai kelas 6 itu menggembala kambing. Jadi setiap pulang sekolah menggembala kambing, langsung ke kebun kemana gitu ngikutin kambing. Ya meskipun bulan-bulan awal masih diajarin sama ibu lah. Ini kapan dikasih tahu kapan kambing, misalkan kalau lagi cuaca hujan gini, kambing jangan sampai makan kulit apa tuh? Kulit ketela. Kulit singkong. Jangan sampai Ya, singkong, ya. mabuk. Ya. Terus kemudian diajarin bagaimana kambing kalau kenyang, tanda-tandanya perutnya itu yang di atasnya itu sudut pojok itu cembung. Kalau masih cekung berarti jangan dibawa balik. Tapi itu sangat-sangat mengesankan saat masa-masa SD itu, karena dari situ diajarin oleh ibu langsung bagaimana sholat. Jadi itu masa-masa yang paling mengesankan. Jadi saya bawa kambing sama ibu, masih 1 bulan pertama ya masih ditemenin ibu lah. Nah sambil 1 bulan itu ibu mendengarkan hafalan-hafalan bacaan-bacaan sholat dari Fatihah, ruku, sujud dan lain sebagainya. Dan kalau sudah waktunya asar gitu, sama ibu dijemput, balik dulu mandi sholat dulu. Asar. Udah panggil, lagi dipanggil bunda. Ya, lanjut. Ya berketerusan sampai kelas 6 itu, tapi cuma 1 bulan doang ditemeninnya, sisanya sendiri mandiri. Nah tapi begitu kambing sudah mulai banyak, saya kan pakai sistem paronan waktu itu, dalam artian kambingnya punya orang lain, saya menggembala, nanti hasilnya dibagi 2, meskipun ya goror juga sih. Tapi setelah kambingnya beranak pinak, ayah saya kemudian suka dan membelikan kambing domba, kambing Garut itu. Kambing Garut yang buat aduan itu. Dan ternyata lebih bandel, lebih sulit. Lebih sulit gembalanya. Dan qadarullah setelah beranak pinak selama 4 tahun, semua kambing tidak tersisa itu digorok semua sama orang. Diambil, dicuri di kandang malam-malam. Sisa tinggal jeroan doang. Ya. Dan tapi ada hikmahnya. Hikmahnya saya berhenti nggak ngembala kambing lagi. Nah, lanjut SMP. Saya di SMP Mutiara Insani. Dekat lah. Kalau yang tadi jauh sekitar 3 kilo mungkin kita pulang pergi jalan kaki. Kalau yang ini dekat, SMP-nya cuman nyebrang kampung aja 1 kilo lah kira-kira. Nah, SMP-nya di mana itu SMP-nya? SMP Mutiara Insani di ya masih satu kecamatan lah. Pagedangan, Kecamatan Pagedangan. Tangerang itu ya? Tangerang, di Tangerang. Ya. Di Tangerang. Antum tahu? Oh, enggak, kayaknya jauh saja. Jauh kalau ke Cidokom. SMP seperti biasanya, tapi di luar belajar sebagaimana pelajar biasanya, saya kerja juga, Ustaz. Saya kerja jadi office boy. Jadi office boy. Enggak, dari kelas 2. Dari kelas 2 SMP sampai kelas 3. Dan itu berhenti karena saya sakit tipes plus cacar seluruh badan.
الحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء 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 لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء 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 Ya seperti itu Ustaz. Adapun gimana bisa sampai Madinah, waktu itu sore hari Ustaz Dedi manggil saya hujan-hujan di mana waktu itu saya lagi di depan gedung Makkah. Ustaz Dedi lagi di aula Najmuddin. Tahu kata Ustaz Dedi. Ya Ustaz. Kata Ustaz Dedi, antum mau nggak ikut daurah ke Madinah? Untuk kuliah ke Madinah. Mau Ustaz? Ya udah, besok berangkat ke Darun Najah Pusat. Ya udah, akhirnya saya berangkat dan saya urus pemberkasan dan lain sebagainya. Alhamdulillah 2 tahun kurang lah keterima. 2 tahun kira-kira. Dan itu pun waktu saya berangkat saya belum punya berkas apa-apa, Ustaz. Jadi semua file-file itu saya isi semuanya dengan KTP. Ada yang isi saya KTP, ada yang saya isi dengan foto doanya. Dan kemudian setelah itu saya baru lengkapin, alhamdulillah, dan keterima. Yang penting berani aja ya, nekat aja ya. Yang penting berani aja. Walaupun dokumennya waktu itu masih kurang gitu ya. Iya, tapi memang capek banget Sad. Ngelengkapin berkas itu, masya Allah, capek. Capek. Ya itu aja sih Sad, untuk cerita dari TK sampai. Alhamdulillah. Ya, dan sekarang udah tingkat akhir ya di Madinah ya. Iya Sad, harusnya saya sekarang lulus, cuman karena saya ambil i'tizar, yaitu ada beberapa mada, harusnya saya sekarang 21 jam pelajaran SKS, 21 jam SKS, tapi saya cuma ngambil 14, yang saya ambil cuma 14, biar agak lama dikit. Iya, jangan lama-lama itu di sana. Iya.
Ah, biar mengabdi untuk umat itu. betul, betul. Khairun nas anfa'uhum linnas itu. Biar dapatnya lebih banyak lagi, Ustaz. Ya baik. Yang kedua ini, sesi kedua ini, kita ingin tahu ini sekarang itu beasiswa ke Madinah itu apa saja bentuknya itu yang ada, itu yang tersedia itu. Ah, Coba baik. dirangkum Ah, dulu itu. untuk beasiswa ke Madinah itu Iya. cuman ada 2 jalur saat sekarang itu, Ustaz. Oh Pertama gitu. adalah eh, jalur murosalah, Ada artinya hanya ada Uput tuh bergabung. Put ya. Put sehat Iya. Put. Nah, pertama Ya, lanjut. sekedar baik untuk apa namanya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jalur-jalur beasiswa di Madinah ini saat di Universitas Islam Madinah itu sepengetahuan kita cuman ada 2 saat. Saat ini ya. Pertama yang berbayar yang di Yayasan Albina kalau nggak salah ya, Yayasan Albina, dan itu yang orang Darun Najah yang paling paham, insya Allah Ustadz Imam Khairul Anas itu. Nah, di sini juga ada, anak punya kawan, beliau berangkat 2 tahun kemarin atau 1,5 tahun kemarin gitu, anak lupa. Beliau lewat jalur yang berbayar itu, tapi sampai sekarang nggak ditagih-tagih lagi tuh bayaran. Oh gitu. Entah Masya akhirnya Allah. digratiskan atau emang kampus lupa gitu. Ya Allah berkah alam. itu ya. Ya itu enak banget. Hmm. Kemudian yang kedua saat yang kedua itu adalah jalur seperti biasanya, jalur beasiswa dengan mengirimkan berkas-berkas, tetapi biasanya kan ada tes juga ya di setiap negara gitu, di beberapa negara maksudnya. Tapi sekarang di Indonesia ini sudah, seingat saya udah 3 tahunan, sudah 3 tahun tidak ada daurah, tidak ada daurah di Indonesia. Di Kedubes juga nggak ada itu ya tesnya. Iya saat sekarang itu hanya sekedar kita kirim berkas, nah nanti berkasnya dipelajari dan insya Allah yang memenuhi kriteria akan diterima. Adapun kriterianya apa? Nah ini dia. Ini juga nggak bisa dibaca saat apa sih kriteria apa orang-orang yang sekiranya layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Kriteria siapa yang kira-kira layak mendapatkan beasiswa ini juga sampai sekarang kita juga nggak tahu saat ini apa sih mi'yarnya, apa sih penentuannya gitu. Iya. Iya, nggak paham kita juga. Tapi Sampai-sampai pasti mereka kan sudah punya tim itu ya. oke, pasti itu. Tapi Ana pernah ngedatangin ke rumah Syekh Khalid Subaiti. Beliau ini termasuk orang penting juga di Jamiah. Beliau yang meletakkan apa tahqiq dirosi, beliau yang apa Allah maksudnya. Beliau yang menentukan muqarrar gitu. Termasuk lajnah yang membuat muqarrar Jamiah Islamiyah. Ana tanya ke beliau, beliau sendiri jawabnya wallahu a'lam, kata beliau. Ana nanya, Syekh, ini kira-kira mi'yarnya apa nih? Beliau bilang wallahu a'lam, tapi yang jelas kata beliau utamakan pemberkasan. Dalam artian dilengkapi, utamakan kelengkapan pemberkasan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, itu berkas itu kalau dari Indonesia umpamanya berkas itu dikirim kemana itu? Langsung hanya ke sekedar online Madinah? aja. Oh, online ya. Iya, sekedar Iya. online aja, Sat. Iya. Sekedar online. Iya. Ada di ini www.admission.edu.sa. Oh, langsung online ya pemberkasannya. Langsung. Dan itu juga ada pilihan bahasa Indonesianya, Sat. Ada pilihan dan maaf dan matiin. Dan itu apa namanya? Ya gitu, Sat. Sampai mana tadi? Ya itu apa namanya berkas itu dikirim online langsung ya ke Universitas Islam Madinah itu ya. Kirim online. Dan juga ada beberapa syarat, Sat. Pertama, usia tidak lebih dari 25 tahun. Kemudian juga Itu usia untuk S1 itu ya. benar. Untuk Kemudian S1. juga usia ijazah jangan sampai lebih dari 5 tahun. Jangan sampai lebih dari 5 tahun. Nah, adapun berkas-berkas yang diperlukan, ini nggak apa saya tafsilin saja. Iya, iya. Pertama ijazah SMU atau ijazah yang sederajat Aliyah, seperti ya. TMI ya, aliyah. Adapun
Berbahasa Arab pasti Nah, iya. translate ya. Semua berkas ini ada 10, ini harus diterjemahin semua. Pertama ijazah, kemudian transkrip Iya. nilai, Iya. kemudian SKCK. SKCK ini minta dari Polres aja. Minta dari Polres Polres. sudah cukup ya? Udah cukup, Sat. Nggak Dulu mesti emang Polda ya? ya, dulu kabarnya dari Polda lah, harus dari Mabes bahkan. Tapi punya Iya. saya pribadi itu hanya sekedar minta di Polres dan itu ternyata Iya. bisa. Kemudian akte kelahiran, paspor, KTP, foto 4x6, backgroundnya putih. Kemudian surat medical check up, surat rekomendasi dari lembaga atau dari Tokoh, 2 orang tokoh. Iya. Kemudian juga Allahumma sholli wa sallim. Kapan berkas-berkas ini harus diterjemahkan ya? Sebelum kita mengupload itu semuanya harus sudah beres semua, penerjemahan dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi saat biaya penerjemahan ini lumayan mahal, 75.000 per lembar. Nanti kalau misalkan iya per lembar. Nanti kalau misalkan sudah keterima, barulah berkas-berkas yang tadi saya sebutin itu semuanya dilegalisir. Legalisir ke siapa, kemana aja? Itu ke Allahumma sholli wa sallim. Pertama ke Kemenkumham, kemudian ke Kemenlu, dan ke Kedubes. Itu juga biaya legalisirnya mahal, Sad. Ini kan butuh 3 legalisir, Sad ya. Iya. Untuk bisa tembus ke Sifaroh, untuk bisa tembus ke Kedubes Saudi. Nah, ini satu legalisir ini untuk sekarang saya tanya harga terbaru itu kena 400. Jadi 400 kali 3 1.200.000. 1.200.000 per satu berkas untuk bisa tembus ke Sifaroh Saudi ini. Adik-adik semua, kawan-kawan kita semua, bahwa tentu kita semua sudah sangat memahami tentang keutamaan menuntut ilmu. Tetapi memang ada sesuatu yang lain daripada menuntut ilmu di Madinah ini. Selain daripada keutamaan yang kita ketahui, diantaranya adalah bahwa makhluk-makhluk Allah baik yang ada di langit maupun di bumi beserta dengan makhluk-makhluk Allah yang ada di lautan memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Juga di kota Madinah ini juga kita bisa dengan mudah melipat gandakan pahala sholat kita, yaitu dengan sholat di Masjid Nabawi. Nikmat sekali. Jadi, ya. Sangat nikmat, Sat. Di sisi lain dapat ampunan. Ini doakan ini. Betul. Doakan saya dengan istri ini segera bisa umroh ini. Masya Allah. Ya. Iya, harusnya Maret kemarin tuh kan COVID ini. Iya, sahih. Ya, di sisi lain kita dapat ampunan, di sisi lain juga dapat pahala yang dilipat gandakan dengan mudah itu. Dengan sholat di Masjid Nabawi itu. Ya, adapun motivasi lainnya ya kita juga udah tahu semua tentu, berada di sini sangat mudah, ibadah umroh, ibadah haji juga mudah, juga ini motivasi yang sangat luar biasa sekali, nggak bisa kita dapetin di tempat lain, mungkin sulit ya ibadah umroh haji. Motivasi akhirat semua itu ya. Sahih, Sad. Sahih. Meskipun dunianya juga kencang, Sad. Oh, dunia kencang juga ya. Iya, dalam artian bisa juga kita yang jauh-jauh menuntut ilmu ke sini jadi malah fokus bawa jemaah dan lain sebagainya. Oh iya, yang kan lain mudah ya. Di sini. Sahih. Betul. Sahih. Baik. Ada lagi motivasi yang lain mungkin buat adik-adik kita? Ya, kayaknya yang lain umum aja saja. Dalam artian dalam rangka menuntut ilmu itu aja. Adapun untuk menuntut ilmu di Madinah itu. Semua doa sabil ya. Sahih, Sat. Masya Allah. Baik, ini sebelumnya syukran. Ini sudah 40 menit lebih ini. Kita diberi waktu untuk berbincang dengan Masya Allah ini alumni Darun Najah ini di Madinah. Mudah-mudahan segera tuntas. Kita doakan, amin. Sekali lagi amin. Syukran sudah bergabung. Kami rasa cukup ya. Nah, khatim hadzal majlis. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini aja, Sat, paling mumpung kalau dulu kan Mauki website Jamiah Islamiyah kan
dibuka sepanjang tahun saja. Oh begitu. Kalau sekarang ini terbatas dan sekarang ini lagi buka sampai tanggal 1 September. Maka 1 September adik-adik ya. ya yang mau daftar silahkan. Sekarang semuanya mudah. Dulu kita bolak-balik ke Jakarta kemana untuk apa menerjemahkan. Berkas. Sekarang ya penerjemah. sekarang cukup di HP. Cukup di HP aja. Ya sekarang cukup kirim file lewat PDF lewat WA, nanti dikirim balik sama penerjemah, sisanya tinggal transfer. Sekarang gampang banget. Masya Allah. Ya, ya. Nah. Baik, syukran informasi tambahannya. Ustazi. Nah, khatim hadal majlis bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Iya.